Janganlah menjadi Tuhan untuk keyakinan orang lain. Kalau kita beragama Islam dengan baik dan benar, pasti 1000% kami hakul yakin tidak akan menzolimi keyakinan orang lain. Kalau beragama Islamnya dengan baik dan benar, tidak akan menzolimi, tidak akan merasa suci. Tapi kalau beragama Islam ada nilai-nilai politiknya, ya seperti itu tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi seorang pria menendang dan membuang sesajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru dikecam warganet. Mereka menyebut tindakan itu tidak menghargai kearifan dan budaya lokal. Seperti diketahui, sesajian tersebut merupakan salah satu perangkat dalam tradisi ruatan warga Sumbersari usai bencana erupsi beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kemenak Lumajang Muhammad Muslim mengecam tindakan pria yang ada di dalam video tersebut. Dirinya menyebut bahwa tindakan itu telah menciderai kerukunan beragama yang ada di Lumajang. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait video ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah, sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah, ni'mal nasir. Amma ba'd. Terima kasih telah hadir kembali kita bersama pada hari ini membahas kembali hal-hal yang fenomenal yang sedang viral di media sosial. Pada kesempatan ini kita membahas tentang tindak tanduk seorang pria yang tanda petik seakan-akan mewakili Islam, seakan-akan, karena ia menyebut kalimat-kalimat suci dan kalimat-kalimat thayyibah yang identik dengan golongan tertentu atau kelompok tertentu yang sudah lazim kita kenal di Indonesia ini. Inilah yang perlu kita mengkaji di dalam hal ini. Sebagai rakyat Indonesia, harusnya kita lebih jeli dan cerdas menyikapi hal ini. Sebelumnya kami setir beberapa kalimat untuk memperjelas kajian kita ini, ada sinkronisasinya yang kita kaji hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'antum a'lamu amillah. Kami ulangi. Qul a'antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih paham, lebih mengerti, atau Allah yang mengetahuinya lebih tahu dari dirimu tentang apa? Tentang berbagai hal di muka bumi. Jadi janganlah kita menjadi Tuhan terhadap keyakinan dan proses penyembahan orang kepada Tuhan yang mereka yakini. Karena apa? Kami tidak akan bosan mengulangi, satu, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia berideologikan Pancasila. Pahami itu? Kita bukan negara agama. Jadi jangan bersikeras, ya, jangan bersikeras melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan, katakan tanda petik sini agama Islam, langsung marah-marah karena merasa seakan-akan mewakili Allah di muka bumi. Tidak boleh seperti itu. Lain hal kalau kita tinggal di Arab Saudi katakan, memang, atau di Malaysia, memang budayanya, aturannya aturan Islam. Jadi sah-sah saja seperti itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengingatkan masyarakat dan kami sendiri, jangan terprovokasi. Gerakan ataupun perilaku pemuda tersebut identik dengan provokatif. Karena apa yang beliau lakukan itu tidak etis dan kurang tepat. Jika ingin merubah suatu tatanan di masyarakat, ya rubah dulu undang-undang dalam negeri itu. Jangan kita seperti seorang yang nggak beradab, tidak berakhlak. Islam tidak mengajarkan seperti itu.
aturan di Indonesia membolehkan budaya-budaya seperti itu. Ya, kita sebagai orang Islam harus ikhlas dan legowo menerima kenyataan itu. Suka tidak suka harus bertoleransi, wajib. Karena apa? Karena ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Sadari itu, agar kita tidak terkooptasi pemikiran kita. Aturan syariat Islam, ya jalankan dirimu dengan keluargamu. Tidak boleh memaksakan lingkunganmu menjalankan syariat Islam. Walaupun di dalam lingkunganmu itu adalah mayoritas Islam. Tidak boleh menjalankan syariat Islam meskipun dalam lingkunganmu itu mayoritas Islam. Itu harus dipahami. Kita bernegara itu ada aturan. Jadi sebagai rakyat Indonesia jangan terprovokasi dengan hal seperti itu. Jangan merestui perbuatan seperti itu. Itu tidak elok tentunya. Merestui hal-hal yang bertentangan dengan aturan negara itu tidak benar. Tadi kami katakan, disinilah para alim ulama, para tokoh agama khususnya harus memberikan wawasan jauh kepada rakyat Indonesia. Ya, jangan yang dibahas hanya fikih ibadah, fikih muamalah. Jangan hanya dibahas itu saja. Itu tolonglah para tokoh-tokoh agama, pakar-pakar Islam membahas fikih sosial. Nah, itu lebih dikedepankan lagi. Kalau fikih ibadah, fikih muamalah dan sejenisnya, mereka bisa bicara sendiri, bisa cari sendiri karena banyak kitab-kitab yang sudah termaktub di Google sekarang. Inilah pentingnya sinergi antara alim ulama dan pemerintah agar masyarakat, agar rakyat Indonesia terpandaikan oleh ajaran-ajaran yang disampaikan para alim ulama di Republik Indonesia ini. Jadi hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh pemerintah karena bukan tupoksi mereka, maka alim ulama mengambil alih. Makanya kami katakan dalam hal ini gagalnya para alim ulama di Indonesia atau berhasilnya para alim ulama di Indonesia dengan melihat sikap umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, kalau seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang di Semeru itu menunjukkan kegagalan alim ulama dalam mendidik rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk lebih memahami apa itu Republik Indonesia. Dengan dia mengatakan ini murka Allah, karena inilah murka Allah. Nah, itu seperti di kalimat itu tadi. Qul antum a'lamu amillah. Apakah kalian merasa lebih mengetahui dari Allah atau Allah yang mengetahui kalian tidak tahu apa-apa? Apa kalian merasa lebih paham dari Allah? Apa kalian lebih tahu isi hati seseorang? Dan lagi pula, aliran kepercayaan sudah sah menjadi suatu keyakinan yang dilegalkan di Republik Indonesia ini. Pahami itu juga. Ya. Janganlah menjadi Tuhan untuk keyakinan orang lain. Kalau kita beragama Islam dengan baik dan benar, pasti 1000% kami hakul yakin tidak akan menzolimi keyakinan orang lain. Kalau beragama Islamnya dengan baik dan benar, tidak akan menzolimi, tidak akan merasa suci. Tapi kalau beragama Islam ada nilai-nilai politiknya, ya seperti itu tadi. Ya, ingin menyingkirkan saudara sebangsa setanah air, tapi menggunakan simbol-simbol agama. Padahal ingin menguasai. Ini yang kita sayangkan. Islam dijadikan tunggangan politik. Dengan dalih biar Allah tidak murka, lalu mengacak-acak tata cara sembahyang ataupun tata cara keyakinan orang lain yang dilakukan oleh orang tersebut. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, solusi yang paling konkret dalam hal ini adalah para alim ulama, tokoh-tokoh agama, baik yang bersifat majelis, baik yang bersifat organisasi, baik yang bersifat perkumpulan formal ataupun non formal, itu tokoh-tokoh agamanya lebih mengedepankan arti toleransi dalam Islam itu sendiri. Jangan sampai seakan-akan Islam itu intoleran karena perbuatan pelaku ataupun oknum-oknum yang beragama Islam, yang pemahaman agamanya bukan dangkal tapi saklek. Kami tidak mengatakan dangkal pemahaman agama. Bagus pada dasar pemahaman agama beliau-beliau tersebut. Hanya saja saklek, kaku, letterless dalam memahami ayat-ayat suci dan memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan agama di dunia ini bertebaran. Bahkan kalau bicara sekte itu jumlahnya ribuan di dunia ini. Kalau sekte, kalau agama mungkin yang terkenal mungkin sekitar 7, 8 agama yang terkenal ya. Kalau di Indonesia 5 agama. Tapi di dunia ini ada 8 atau 9 agama yang terkenal. Jadi
kita harus membuka wawasan kita agar lebih familiar dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Ya, sekali lagi kami ingatkan kepada umat Islam, jangan terprovokasi. Ya, jangan terprovokasi, biarkan saja aparat yang menjalankan tugasnya mencari orang tersebut dan mengklarifikasi apa nawaitunya. Karena itu tadi kami katakan, dari video tersebut cenderung kami bisa mengatakan itu provokatif. Kalau dia betul-betul karena Allah, dia tidak akan memvideokan itu. Dia tahu itu melanggar aturan, undang-undang ITE juga dilanggar, tapi dia sengaja memvideokan dan mempublisnya. Nah, itu disitulah yang kami katakan provokatif. Jadi dia memang sengaja untuk memprovokasi keadaan di Republik Indonesia ini, agar agama lain atau keyakinan lain termotivasi, tergerak untuk marah, sehingga terjadi clash antar umat beragama. Auzubillah, subhanallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tidak menjadi Tuhan untuk keyakinan orang lain. Subhanallah, alhamdulillah.